Chat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kita ketemu lagi dalam kuliah mandiri bab yang terakhir. Eh, Pada kesempatan ini akan dipresentasikan oleh Pak Reza dan Juria untuk materi kebijakan ekonomi makro terbuka, kebijakan fiskal untuk mencapai kebijakan internal dan eksternal. Kepada pemateri yang mempresentasikan dipersilahkan. Silakan Juria. Baik, Pak. Dimulai aja ya. Ganti slide. Pengertian dari perekonomian 4 sektor. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain saling berpengaruh dalam kegiatan perekonomian. Kebijakan fiskal dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan variabel utama dalam kebijakan moneter yaitu GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Berbicara tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian 4 sektor, di mana sektor-sektor tersebut diantaranya yang pertama sektor rumah tangga, yang kedua sektor perusahaan, yang ketiga sektor pemerintahan, dan yang terakhir yang keempat sektor dunia internasional atau luar negeri. Keempat sektor ini memiliki hubungan interaksi masing-masing dalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran. Arti perekonomian terbuka dan ukuran keterbukaan. Yang pertama, arti perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Yang kedua, ukuran keterbukaan, rasio ekspor atau impor terhadap GDP. Perekonomian terbuka, perekonomian 4 sektor. Kegiatan perekonomian 4 sektor sering disebut perekonomian terbuka, karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Yang pertama itu rumah tangga. Rumah tangga adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarga. Pendapatan rumah tangga diperoleh dari sewa atau rent, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga karena telah menyewakan tanahnya kepada pihak lain, misalnya perusahaan. Yang B itu upah atau wage, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Yang saya itu bunga interest, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga dari perusahaan karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Yang D itu laba atau profit, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga dari rumah tangga produsen karena telah mengorbankan tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan dapat memperoleh laba. Peranan rumah tangga konsumen sebagai berikut. Yang A, rumah tangga berperan sebagai pemasok faktor-faktor produksi kepada perusahaan untuk kegiatan produksi. Yang B, rumah tangga berperan sebagai pemakai konsumen barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang dua, perusahaan atau produsen. Kegiatan produksi adalah usaha untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain ditinjau dari pemiliknya. Perusahaan ada yang dimiliki oleh pemerintah negara dan ada pula yang dimiliki oleh swasta, baik milik perseorangan maupun bersama. Peran perusahaan dalam kegiatan ekonomi. Yang A itu sebagai produsen dengan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga, keluarga, pemerintah, bahkan masyarakat luar negeri. Yang B sebagai distributor, sebagai mata rantai penyaluran barang dalam rangka melayani konsumen agar barang yang dibutuhkan sampai pada konsumen tepat waktu, tempat tempat tepat sasaran, tepat kuantitas, dan tepat kualitas, sehingga barang yang dibutuhkan masyarakat dengan mudah dapat diperoleh. Yang C sebagai agen pembangunan, kegiatan perusahaan sebagai agen pembangunan ditunjukkan untuk meningkatkan produksi melalui penelitian dan pengembangan. Yang tiga, pemerintah. Pemerintah merupakan pihak yang mempunyai peran penting dalam perekonomian.
Di dalam perekonomian, pemerintah bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian agar negara dapat maju dan rakyat dapat hidup layak dan damai. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Peran pemerintah sebagai pengatur. Pengatur kegiatan ekonomi oleh pemerintah dapat ditempuh melalui peraturan dan perundang-undangan disertai berbagai tindakan nyata. Yang B, peran pemerintah sebagai pengontrol. Sebagai pengontrol kegiatan ekonomi, pemerintah mempunyai bank sentral yang berfungsi mengawasi lalu lintas keuangan antara lain jumlah uang yang beredar, tinggi rendahnya suku bunga, lalu lintas kredit, dan sebagainya. Pemerintah juga satu-satunya yang mempunyai hak untuk mencetak uang serta mengedarkannya di masyarakat. Yang C, peran pemerintah sebagai penguasa. Pemerintah memiliki alat pemaksa bagi terselenggaranya ketertiban di dalam masyarakat, yaitu polisi. Pemerintah memiliki alat peradilan bagi terselenggaranya keadilan bagi seluruh rakyat. Yang D, peranan pemerintah sebagai konsumen. Untuk menjalankan tugasnya, pemerintah memerlukan berbagai macam barang dan jasa. Misalnya untuk kegiatan administrasi, diperlukan peralatan kantor dan alat-alat tulis. Yang E, peran pemerintah sebagai produsen dan investor. Pemerintah dapat bertindak sebagai produsen untuk menghasilkan barang dan jasa yang menyangkut kepentingan orang banyak. Pemerintah bertindak sebagai investor, artinya penanam modal baik seluruhnya atau sebagian pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Selanjutnya itu ada perdagangan luar negeri dan kegiatan ekonomi. Ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dibeli oleh penduduk negara lain. Impor adalah barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri dan dikonsumsi di dalam negeri. Perdagangan bergantung pada pendapatan impor. Penjelasan yang pertama itu, produk yang diimpor seringkali menjadi komponen atau input untuk menghasilkan barang dan jasa dalam suatu perekonomian, menyusun pendapatan nasional. Yang kedua, meningkatnya pendapatan, meningkatkan konsumsi, tingkat kecenderungan mengkonsumsi produk impor cenderung meningkat. Marginal propensity to import atau MPI yang menunjukkan sejauh mana peningkatan kemakmuran berdampak pada permintaan impor. Yang keempat, masyarakat luar negeri. Peranan masyarakat luar negeri dalam perekonomian sangat penting, apalagi dalam perekonomian yang mengglobal seperti sekarang ini. Setiap negara tidak dapat lagi menghindar dari keterlibatannya dalam perdagangan internasional jika ingin perekonomian negaranya tidak terpuruk. Peranan masyarakat luar negeri tersebut adalah sebagai berikut. Yang A itu masyarakat luar negeri sebagai konsumen. Masyarakat luar negeri sebagai konsumen dari produk barang atau jasa yang dihasilkan, yaitu dengan mengekspor barang atau jasa tersebut ke negara mereka. Yang ke B itu masyarakat luar negeri sebagai produsen. Selain sebagai konsumen, masyarakat luar negeri juga bertindak sebagai produsen. Artinya, produk barang atau jasa yang mereka hasilkan dapat kita konsumsi dengan cara mengimpornya. Dengan demikian, masyarakat berkesempatan menikmati produk-produk yang bermutu tinggi yang belum tentu dapat dihasilkan di dalam negeri. Yang C itu masyarakat luar negeri sebagai investor. Pembangunan suatu bangsa membutuhkan pelaku-pelaku yang berani menanamkan modalnya, baik penanaman langsung maupun tidak langsung. Investor-investor itu banyak berasal dari luar negeri karena umumnya mereka banyak mempunyai dana dan lebih maju. Yang D itu sumber tenaga kerja ahli. Negara maju banyak memiliki tenaga ahli yang sangat dibutuhkan negara lain. Dengan demikian, negara lain dapat memenuhi kekurangan tenaga kerja di dalam negeri. Keseimbangan pendapatan nasional 4 sektor. Dalam perekonomian terbuka, 4 sektor akan mewujudkan 2 aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, yaitu yang pertama aliran pendapatan yang diterima dari mengekspor yang merupakan suntikan kepala aliran pendapatan, dan yang kedua aliran pengeluaran untuk membeli barang yang diimpor dari negara-negara lain yang merupakan bocoran kepada aliran pendapatan. Siklus aliran pendapatan perekonomian 4 sektor di sini bisa dilihat ya teman-teman, gaji dan upah sewa bunga, untung pajak perusahaan, ada gaji upah, pemerintah, rumah tangga, luar negeri, penanaman modal, bank, atau lembaga keuangan. Nanti biar dijelasin Pak Surya yang ini. Lanjut.
Ciri-ciri pokok dari aliran pendapatan perekonomian terbuka. RT mendapat aliran pendapatan berupa gaji atau upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Dan pendapatan tersebut digunakan untuk pengeluaran konsumsi, membeli barang dan jasa yang diproduksi perusahaan dalam negeri. CDN membayar pajak, mengimpor, beli barang-barang impor, menabung ke bank atau lembaga keuangan. Di samping aliran uang keluar untuk membayar impor, juga aliran pengeluaran ke sektor perusahaan pembayaran atas ekspor. Selanjutnya ada perdagangan luar negeri, kestabilan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan LN dan pengeluaran agregat. Multiplier ekspor dan impor. 1. Setiap perubahan ekspor dan impor akan secara otomatis menyebabkan perubahan dalam pendapatan nasional dan tingkat kegiatan ekonomi negara. Yang kedua, sampai sejauh mana perubahan ekspor dan impor akan mempengaruhi pendapatan nasional dan tingkat kegiatan ekonomi tergantung pada luasnya proses multiplier yang ditimbulkan oleh perubahan ekspor atau impor tersebut. Dampak negatif ekspor dan impor. Jika impor, ekspor maka 1. Kekurangan valuta asing, 2. Kurs mata asing naik, 3. Kenaikan harga atau inflasi, keempat, kemunduran investasi dalam negeri. Selanjutnya ada perdagangan luar negeri, neraca pembayaran, dan penggunaan tenaga kerja penuh. Sifat ekspor dan impor yang berbeda tidak dapat secara serentak mengatasi masalah pengangguran pada waktu yang sama neraca pembayarannya. Untuk mengatasi pengangguran atau penggunaan tenaga kerja penuh dengan menambah pengeluaran agregat impor ekspor defisit neraca pembayaran. Pandangan klasik keuntungan perdagangan luar negeri yang A itu mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi, yang B itu memperluas dasar produksi dalam negeri, yang C mempertinggi produktivitas kegiatan ekonomi. Selanjutnya, kebijakan fiskal dan moneter dalam perekonomian terbuka. Perekonomian berusaha mencapai tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi bila kemungkinan mencapai penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Neraca pembayaran yang menguntungkan langkah pemerintah. Yang pertama, kebijakan menekan pengeluaran. Yang kedua, kebijakan memindahkan pengeluaran. Kebijakan menekan pengeluaran. Langkah pemerintah untuk menstabilkan neraca pembayaran yang sedang dalam keadaan defisit dengan melakukan tindakan yang akan mengurangi pengeluaran agregat impor turun tanpa mengurangi ekspor. Dilakukan pada saat perekonomian mengalami masalah inflasi dan tingkat kegiatan ekonominya yang terlalu tinggi. Yang pertama itu ada menaikkan pajak pendapatan, yang kedua menaikkan tingkat bunga, yang ketiga mengurangi pengeluaran pemerintah. Kebijakan memindahkan pengeluaran. Langkah pemerintah untuk menstabilkan sektor luar negeri yang bersifat mendorong masyarakat mengurangi impor, melakukan konsumsi lebih banyak atas barang dalam negeri, dan meningkatkan ekspor dilakukan pada saat perekonomian mengalami masalah defisit neraca pembayaran dan pada waktu yang sama menghadapi masalah pengangguran yang tinggi. Yang pertama itu memindahkan pengeluaran secara paksa, yang kedua memindahkan pengeluaran dengan membuat perangsang untuk mengekspor. Memindahkan secara paksa. Yang pertama mempertinggi pajak impor, yang kedua menentukan kuota atas barang tertentu, yang ketiga mengawasi penggunaan valuta asing. Insentif untuk mengekspor. Yang pertama menciptakan perangsang ekspor, yang kedua melakukan devaluasi. Penghambat impor. Langkah pemerintah dalam perpajakan atau peraturan impor yang mengurangi kebebasan perdagangan luar negeri. Yang pertama, penghambatan tarif, mengenakan pajak terhadap barang impor. Yang kedua, penghambatan bukan tarif, peraturan yang mengurangi kebebasan masuknya barang dari luar negeri. Selanjutnya, penghambat tarif, tarif pajak atas barang impor bersifat ad valorem atau tarif spesifik. Selanjutnya, kota, pembatasan jumlah barang impor. Di sini ada gambarnya teman-teman tapi nggak kelihatan. Konsumsi radio berkurang Q1 dikurang Q3.
harga Lanjut naik, aja, lanjut. harga naik P1, P2, pajak diterima pemerintah, radio dan dalam negeri turun, Q2 dikurang Q4, impor Q2, Q1 dikurang Q4, Q3. Tujuan kebijakan hambatan impor, mengatasi masalah deflasi dan pengangguran. Yang kedua, menghapus defisit dalam negeri neraca perdagangan. Yang ketiga, mensukseskan usaha mendiversifikasikan perekonomian. Yang keempat, melindungi industri yang baru berkembang. Dan yang terakhir, melindungi industri dalam negeri yang berkedudukan terancam. Demikianlah presentasi yang ini demikianlah presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijelaskan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Juriah untuk presentasinya. Sebenarnya ini banyak banget yang bisa menjadi pertanyaan bagi teman-teman ya, seharusnya yang bisa kita lebih detailkan. Tapi ya terserah teman-teman kalau mau bertanya ya silahkan nanti dijelaskan. Eh, eh, saya cuman sedikit menambahkan karena kita di slide pertama itu pembahasannya tentang apa kebijakan ekonomi makro terbuka. Sebenarnya kebijakan ekonomi terbuka ya emang itu teori ekonomi makro ya, kebijakan fiskal. Nah, ini berbicara fiskal sebenarnya di dalam eh, teori ekonomi terbuka itu kebijakannya bukan hanya fiskal ya, kebijakan moneter dan fiskal. Jadi ada dua sebenarnya. Tapi oke kalau kita berbicara fiskal itu kebijakan pemerintah. Jadi di sektor pemerintah lebih ke sana. Tapi sebelumnya sedikit tambahan apa sih ekonomi terbuka ya. Ekonomi terbuka itu adalah jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, pergerakan modal, transfer informasi dan pengetahuan, dan migrasi tenaga kerja. Jadi ada 4 elemen penting juga selain tadi empat sektor ya, ini juga ada 4 elemen penting. Perekonomian terbuka tadi dijelaskan adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Jadi kalau ekonomi tertutup itu dia tidak berinteraksi dengan negara lain. Pun kalau berinteraksi sifatnya ketat di handle oleh negara dan bersifat barter. Biasanya itu yang terjadi seperti Korea Utara itu. Jadi dia nah, sebenarnya bahasa halus ekonomi terbuka itu kalau bagi saya itu adalah sama dengan globalisasi. Jadi berbicara ekonomi terbuka ya berbicara globalisasi. Jadi hubungannya maka ketika negara-negara bergabung di dalam WTO, World Trade Organization, Organisasi Perdagangan Dunia, nah, itu eh, itu menjadikan negara itu saling berinteraksi. Nah, penjelasan 4 sektor tadi itu lebih ke secara makro tentang pendapatan nasional. Jadi itu sebenarnya kita sudah pernah bahas di mata kuliahnya Pak Hendro waktu itu teori ekonomi makro. Kalau teman-teman ulangi lagi ya sebenarnya eh, pengulangan aja, tapi ini lebih mendetail lah mungkin ya, lebih mendetail. Nah, berbicara eh, perekonomian terbuka kaitannya dengan perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional tadi dijelaskan ada kebijakan fiskal negara bagaimana untuk menstabilkan pendapatan dalam negeri.
pendapatan dalam negeri, maka apabila memang kebutuhan impornya tinggi, kemudian ekspornya tidak bisa mengimbangi, maka biasanya untuk tindakan pengamanannya tadi di slide ke berapa tadi, ke penghambat impor itu di slide ke 31 ya. Ya, itu perlu dilakukan pengenaan pajak gitu. Jadi eh, seperti Indonesia sudah membuat agreement, kesepakatan dengan negara-negara ASEAN, misalnya itu dengan AFTA, ASEAN Trading ASEAN Free Trade Agreement. Jadi negara-negara se-ASEAN, se-Asia Tenggara itu ada 10 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, nah itu, dan Myanmar, Laos, Kamboja, ada berapa, Vietnam kalau nggak salah, itu ada 10 negara melakukan kesepakatan untuk perdagangan bebas, free trade, AFTA. Apa yang dimaksud perdagangan bebas? Yang dimaksud perdagangan bebas adalah negara tidak lagi menghambat perdagangan antar negara. Begitu juga dengan globalisasi dunia di WTO, eh, tidak tidak diperkenankan negara menghambat perdagangan. Yang boleh dilakukan adalah kecuali eh, ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya mengganggu stabilitas nasional, mengganggu dalam situasi perang, eh, atau lain-lain. Ada ada agreement-nya. Kalau memang tidak bisa, kalau memang dalam posisi berbahaya, ya mau nggak mau negara menginterupsi diperbolehkan gitu. Tapi ada ketentuan-ketentuannya. Nah, sehingga di dalam slide ke 31 tadi, ya udah ya. Itu penghambat tarif, apa sih penghambat tarif? Jadi setiap barang yang masuk ke dalam negara si yang dituju, ya, negara yang dituju ini misalnya Indonesia mau, ada pembeli dari Indonesia mau masukin Milo dari Malaysia gitu. Misalnya ini contoh ya, bukan promosi. Misalnya ada barang dari negara luar mau diambil di sini. Nah, eh, negara menghambatnya dengan mengenakan pajak bea masuk. Jadi setiap barang yang masuk dikenakan biaya tambahan bea masuk. Nah, itu bagian daripada upaya negara menghambat barang yang masuk. Kenapa? Karena dia harus menstabilkan pengeluaran yang dia keluarkan dengan pemasukan yang dia punya. Gitu. Kalau ekspor dia lemah, maka mau nggak mau pajak itu harus dikenakan. Agar apa? Agar dia juga bisa menyeimbangkan. Nah, teori equilibriumnya nanti harus ada. Gitu. Jadi secara perhitungan pendapatan nasional itu kan ada pengeluaran dan income-nya berapa gitu. Nah, itulah dasar kenapa harus ada penghambat atau penambahan pajak terhadap barang yang diimpor. Nah, tapi karena ada perjanjian free trade, perdagangan bebas, maka negara-negara se-ASEAN itu tidak boleh lagi negara Indonesia mengenakan pajak terhadap barang yang masuk dari Malaysia misalnya, karena udah punya agreement gitu. Nah, itulah efek dari perdagangan bebas. Sehingga eh, apabila jor-joran, misalnya negara Indonesia masuk terus barang-barang dari luar, eh, kebijakan negara itu bisa 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 terjadi inflasi gitu misalnya, atau terjadi ketidakstabilan ekonomi. Nah,
Kemudian banyak juga kebijakan-kebijakan fiskal yang dilakukan. Contohnya saat ini Indonesia menerapkan PPN naik jadi 11%. Nah, itu langkah negara, kebijakan fiskal itu. Oh ya, pengertian kebijakan fiskal. Pengertian yang dimaksud fiskal itu adalah kebijakan dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian negara lewat perubahan penerimaan dan pengeluaran pemerintah sesuai dengan yang ditetapkan. Jadi maksudnya eh, contoh sederhana gini, untuk merangsang akibat COVID, eh, perekonomian itu macet, ya, macet. Pendapatan rumah tangga menurun, mungkin banyak pengangguran atau apa, sehingga permintaan itu menjadi melemah karena ketidakmampuan. Nah, ketika permintaan melemah, ketersediaan barang meningkat, itu menjadi 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 tidak seimbang gitu. Nah, kalau tidak seimbang, maka terjadi kesenjangan. Nah, untuk menstimulus eh, perdagangan, maka negara membuat kebijakan fiskal dengan membuat BLT, contohnya gitu. Nah, contoh BLT ini adalah supaya apa? Supaya masyarakat memiliki kemampuan untuk membeli. Ketika membeli, maka nanti ada namanya multiplier effect, ada efek berkelanjutan. Karena si A membeli gorengan, pedagang gorengan jadi bisa bergerak, bisa membeli minyak goreng. Minyak goreng dibeli berarti pabriknya jadi bisa laku. Sehingga secara dari yang sektor mikro terkecil bergerak, sektor makro pun menjadi bergerak. Nah, di dalam dunia internasional tidak hanya, kalau tadi kebijakan fiskal tadi itu berbicara internal gitu. Jadi kalau di dalam eh, slide tadi kita juga di slide pertama kan tadi ada sebutan kebijakan internal dan eksternal. Jadi bagaimana kebijakan internal itu mempengaruhi kebijakan eksternal. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kebijakan internal dengan contohnya itu dengan BLT saat ini atau apa ya, ada subsidi penghasilan bagi bagi apa, tenaga kerja yang di bawah UMR, itu ada juga, meski bukan hanya pengangguran, berarti negara juga memberikan stimulus kebijakan fiskal pada masyarakat kaum pekerja yang memang penghasilannya lemah gitu. Karena apa? Karena mungkin perusahaan tidak mampu memberikan penghasilan lebih karena perusahaannya masih goyah juga karena krisis atau kemarin resesi istilahnya. Nah, jadi kalau nggak salah apa namanya itu bantuan eh, PSU apa apa tuh, apa bantuan apa pekerja ya, penghasilan tambahan gitu. Kalau nggak salah berapa, 600.000 apa tambahannya itu. Nah, dari kebijakan internal, maksud internal itu di dalam negerinya diberi stimulus kebijakan fiskal sehingga merangsang pergerakan ekonomi. Nah, karena pergerakan ekonomi ini bagus, maka dia akan berkembang menjadi transaksi ekspor impornya menjadi eh, hidup gitu. Ada kebutuhan uang keluar dan ada kebutuhan uang masuk gitu. Nah, tapi juga selain itu untuk eksternal bukan hanya persoalan perdagangan. Nah, contoh yang kemarin sudah kita bahas tentang terkait bagaimana saat ini Amerika meningkatkan suku bunga, terus terjadi pergerakan capital outflow. Tadi di slide berapa tadi itu ada capital outflow ya. Di slide tadi. Oke, skip aja deh. Lupa ya.
Ya, kalau capital outflow itu artinya apa? Perekonomian terbuka kan tidak hanya berbicara perdagangan internasional, juga ada sektor perbankan atau keuangan, finansial, modal, juga tenaga kerja, terus apa tadi yang saya bilang, tenaga kerja, pengetahuan, perdagangan, dan modal. Nah, ketika perdagangan kita bagus nih saat ini sebenarnya, bahkan di berita-berita ada beberapa pengamat menyatakan 2023 Indonesia nggak bakal resesi. Indonesia bagus, kuat perekonomiannya. Secara Amin. perdagangan, Betul nggak, Pak? ya, kalau secara perdagangan, saat ini perdagangan Indonesia sejak tahun kemarin sampai saat ini masih surplus dia neraca perdagangannya. Surplus itu artinya pengeluaran yang dikeluarkan bangsa Indonesia untuk membeli barang-barang dari luar negeri atau impor itu jauh lebih kecil dibandingkan penjualan Indonesia atau ekspor. Jadi Indonesia dapat duitnya lebih banyak ketimbang pengeluaran beli belanjanya. Jadi secara perdagangan saat ini memang ya bagus gitu loh. Kementerian Perdagangan dengan regulasinya bagaimana menekan impor. Nah, salah satu kalau akhirnya kalau karena Indonesia itu mengikuti perdagangan bebas ya, ikut masuk dalam WTO dan globalisasi, maka kalau di pengenaan pajak karena sudah ada agreement, nggak bisa Indonesia menghambatnya melalui pajak karena sudah ada perjanjian bahwasanya kita nggak kenain pajak. Maka cara lain, cara lain itu kalau di slide slide nomor 30, slide 30 itu menggunakan kuota. Jadi dibuat saat ini pemerintahan Jokowi mengeluarkan kebijakan namanya neraca komoditas. Jadi setiap barang ya, itu di slide 30 untuk titik apa poin nomor 2-nya dia ada tulisan apa me, menentukan kuota atas barang tertentu. Nah, jadi di slide 30. Nah, menentukan kuota itu maksudnya apa? Jadi misalnya Indonesia ini saat ini membuat list nih, apa aja sih yang diimpor dari luar negeri? Oh, beras, oh, gula, oh, garam. Berapa banyak sih Indonesia dalam setahunnya mengimpor? Oh, sekian banyak. Maka itu harus dijaga gitu loh. Jangan melebihi dari yang sudah diperhitungkan atau yang sudah didata, yang sudah diproyeksikan oleh sebuah negara, oleh negara Indonesia. Sehingga dengan dibuatnya neraca komoditas, maka negara bisa memprediksi berapa pengeluaran yang diperlukan oleh bangsa Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, itulah namanya kuota. Misalnya, oh, kebutuhan beras di Indonesia misalnya saat ini sekitar berapa tuh? Ada 20.000 200.000 ton untuk yang dibuka saat ini untuk persiapan 2023 nanti. Itu artinya dari produksi petani Indonesia, kebutuhan konsumsi dalam negeri kita masih kurang dipenuhi, maka membutuhkan 200.000 ton beras dari luar. Nah, itu diproyeksikan untuk 2023 nanti. Nah, maka dibuatlah neraca komoditas tadi, dibuatlah kuota. Jadi nggak boleh 2023 nanti impor beras itu melebihi dari 200 juta ton, 200.000 ton misalnya seperti itu. Ini sekedar contoh aja ya. Angka persisnya saya kurang kurang tahu. Tapi itu ada kebijakan seperti itu. Nah, itulah namanya kebijakan kuota. Nah, dengan dibuatnya kuota itu maka terukur sehingga
kita kebutuhan belanja kita sekian, maka kita harus menjual sekian, harus mendorong ekspor. Nah, itu tadi di slide 30 ada namanya menciptakan perangsang ekspor. Nah, ekspor ini beragam macamnya dari mulai ekspor industri sampai dengan ekspor sumber daya alam. Nah, saat ini yang menjadi andalan Indonesia adalah ekspor sumber daya alam. Jadi ya apa ya barang-barang yang yang ada di tanah apalah itu pokoknya dijual. Itu seperti itu tujuan sehingga angka kebutuhannya menjadi lebih banyak uang yang kita terima. Tapi kebijakan fiskal itu bukan berarti Indonesia terlepas dari resesi di kemudian hari. Belum tentu. Nah, bahkan beberapa hari yang lalu Presiden kita juga berpidato menyatakan siap-siap untuk kita bersiap menghadapi resesi 2023. Artinya ada alat nih, ada alarm nih bunyi bahwasanya ini ada kemungkinan berbahaya gitu, bisa mengganggu stabilitas perekonomian bangsa. Di mana itu persoalannya? Karena persoalannya ada di kebijakan moneter. Nah, inilah karena kita ini menganut perekonomian terbuka, jadi ada kebijakan moneter dari luar negeri juga bisa mempengaruhi. Nah, itu kebijakan eksternal namanya. Di luar negeri, Amerika membuat kebijakan menarik dolarnya, sehingga bergeraklah nilai kurs saat ini. Gitu, hampir menyentuh level 16.000 gitu. Sudah mulai dalam rambu-rambu ini bisa mendekati kejadian di 97. Nah, maka itu menjadi harus hati-hati melihat kebijakan dari luar negeri gitu. Nah, jadi di dalam perekonomian terbuka ini, dalam sistem ekonomi terbuka ini, kebijakannya itu bukan hanya fiskal sekali lagi ya. Jadi sebenarnya ada dua, fiskal dan moneter, karena itu juga saling berkaitan. Buktinya saat ini bursa saham drop gitu. Karena apa? Investor-investor asing apa capital outflow menarik uangnya itu sehingga tidak apa apa angka modal dalam negerinya jadi berkurang. Nah, keseimbangan moneter ini juga harus menjadi menjadi ya kebijakan yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Oke, mungkin sekilas seperti itu karena waktu tinggal 1 menit lagi. Apabila mau dilanjut berikutnya diskusinya mungkin kita sambung di kopi darat atau di apa ya di Basecamp boleh kalau mau, kalau berminat untuk lebih memahami ilmu apa pengetahuan tentang ekonomi Ayo, ayo, terbuka, perekonomian terbuka. ayo Oke, kapan Pak? mungkin ini Best aja. mana Pak?